warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurul Haq Hidayah dengan NIM 11970500031 dari kelas Teori D, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuka diskusi mengenai dampak era revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan Industrial Revolution 4.0. Check it out. Yang terhormat Ibu Dr. Yeti Heryati, SAG MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah memasuki era revolusi 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya teknologi canggih. Namun, teknologi canggih tersebut merupakan hasil dari revolusi industri yang berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dengan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, dimulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Akan tetapi, apakah teman-teman tahu bagaimana dampak dari era revolusi industri 4.0 dan cara mengatasinya? Ikuti diskusi ini sampai selesai. Oke, sebelum membahas tentang dampak era revolusi industri 4.0 dan cara mengatasinya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih revolusi industri 4.0 itu? Ya, revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana suatu barang memproduksi, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penegak dan pemroses. Dampak revolusi industri 4.0 dalam penerapannya sudah tidak lagi memberdayakan tenaga manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Artinya, aktivitas yang awalnya dikendalikan oleh manusia kini bisa secara otomatis. Ya, seperti di negara kita, yakni Indonesia. Kini beberapa pekerjaan sudah menggantikannya dengan mesin atau bahkan dengan robot. Di samping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi juga dapat dirasakan oleh semua orang. Ya, saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya internet. Ya, di mana dan kapan saja kita dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat dengan adanya internet. Revolusi industri 4.0 menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber yang kemudian tidak hanya digunakan oleh sektor industri saja. Tunggu dulu, apa yang dimaksud dengan cyber? Istilah cyber dapat diartikan sebagai interaksi melalui jaringan komputer. Kalau zaman milenial sekarang ini lebih dikenal dengan
era digital. Ya, era digital. Semuanya serba digital. Sekarang ini belanja lewat online shop, mau makan tinggal order lewat smartphone. Dan pastinya kita dapat mudah memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan siapa saja. Dunia digital ini berbentuk konektivitas antara manusia, mesin, dan data yang dikenal dengan istilah Internet of Things atau IoT. Sejauh ini banyak beberapa sektor yang menggunakan revolusi industri 4.0 ini. Fenomena ini membawa banyak pengaruh, baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Semua ini berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas oleh teknologi yang semakin terus berkembang. Untuk itu, teman-teman wajib tahu apa dampak dari revolusi 4.0 ini dan cara mengatasinya. Yang pertama, dampak di bidang sosial. Ya, dampak ini sangat signifikan di bidang sosial. Sebab pada era ini semua proses produksi sudah menggunakan mesin berteknologi canggih, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebab tenaga manusia sudah lagi tidak diberdayakan oleh industri manufaktur. Yang kedua, dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan untuk pemenuhan barang yang jumlahnya besar dengan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kan tetapi semua itu dapat meningkatkan pengangguran sehingga perekonomian di negara ini dapat terimbas. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Sangat banyak dampak yang di bidang ekonomi, seperti mengeluarkan banyak biaya yang tinggi oleh perusahaan untuk mengimplementasikan revolusi industri 4.0 dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Namun dampak ini juga, revolusi ini juga dapat merugikan bagi investasi teknologi yang telah menginvestasikannya. Tapi semua itu ada hal positifnya, yaitu bisa mengefektivitaskan dan efisiensi. Lalu bagaimana cara mengatasi dampak revolusi industri 4.0 tersebut? Caranya cukup mudah, dengan adanya peraturan dan persiapan untuk mengimbangi revolusi industri 4.0 ini. Seperti tenaga kerja Indonesia dibekali skill operasional mesin dan pengetahuan dasar tentang yang relevan. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian diskusi
kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.